Prabowo tahu permainan ini. Ia bukan orang baru di dunia strategi. Ia paham di geopolitik modern, senjata paling tajam bukan rudal, tapi ketegasan yang konsisten. Dan itulah yang kini ia mainkan. Di forum internasional, ia bicara damai. Tapi di perairan Natuna, ia kirim kapal perang. Senyum diplomatik di depan, kesiagaan militer di belakang, dua wajah dari satu pesan. Kami cinta perdamaian, tapi jangan uji kesabaran kami. Langkah ini tidak disukai semua pihak. Beberapa negara sahabat mulai mengingatkan agar Indonesia tetap tenang, jangan terlalu keras, jangan terlalu nasionalistik. Tapi di balik kata itu, terselip ketakutan. Karena bila Indonesia bangkit dengan percaya diri dan mandiri, keseimbangan kawasan akan berubah selamanya. Dan itulah yang sebenarnya ditakuti. Bukan perang, tapi kebangkitan Nusantara. Mari kita jujur, dunia tidak suka melihat bangsa besar yang mulai sadar pada kekuatannya sendiri. Lihat saja bagaimana media internasional mulai menggiring narasi. Indonesia disebut terlalu protektif, kurang terbuka terhadap investasi, atau berisiko bagi stabilitas kawasan. Lucu, bukan? Ketika kita melindungi kekayaan sendiri, mereka bilang arogan. Tapi ketika sumber daya kita dikeruk tanpa izin, mereka menyebutnya kerjasama ekonomi. Dan disinilah makna sesungguhnya dari kedaulatan. Ia tidak hanya diukur dari siapa yang punya kapal perang paling besar, tapi dari siapa yang berani berkata tidak, bahkan ketika dunia menatap sinis. Namun Prabowo tahu, kekuatan tidak bisa hanya diukur dari militer. Bangsa yang besar tidak hanya berani di laut, tapi juga di meja perundingan. Itulah sebabnya diplomasi Indonesia kini menempuh dua jalur. Membangun pertahanan keras dan memperkuat diplomasi lunak. Ia membuka pintu ke Timur Tengah, membangun aliansi energi baru. Ia bicara dengan Jepang dan Korea, membuka jalur investasi strategis tanpa kehilangan kendali nasional. Dan diam-diam, ia memperkuat kerjasama dengan Brasil, Afrika Selatan, serta negara-negara selatan global lainnya. Karena Prabowo tahu, kekuatan baru dunia tidak akan lahir dari Washington atau Beijing, tapi dari negara-negara yang dulu diremehkan, kini bersatu membentuk poros baru keadilan ekonomi global. Kita sedang menyaksikan babak awal revolusi sunyi Nusantara. Tanpa teriakan, tanpa perang, tapi dengan visi yang tajam. Menjadikan Indonesia bukan sekadar pemain ASEAN, tapi berdiri setara, membangun tata dunia yang lebih adil, bermartabat dan manusiawi.